sebelum menikah, kata Quran ini, itu semua kelihatan indah. Betul, yang paling cantik tuh calon Anda saja. Yang paling ganteng tuh yang prianya saja. Nanti setelah menikah akan terlihat sesuatu dan terdengar, tersaksikan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi apa yang paling indah kata Quran? Justru aku pasangkan engkau dengan dia, bukan dengan yang lain, karena dia yang mampu menutup kekurangannya. Jadi ketika suami menemukan kekurangan di istrinya, kata Allah, kamu jangan marah. Bahasa Qurannya, jangan marah. Dia amanah dariku, aku titipkan engkau kepadanya, bukan pada perempuan lain, karena kekurangan di dia itu aku desain engkau yang menyempurnakannya, bukan yang lain. Jadi ketika suami itu melihat istrinya sebagai titipan Allah dan manusia bukan malaikat, ingat, yang salah itu adalah setan. Jelas? Yang benar terus adalah malaikat. Selama istri Anda bukan malaikat dan suami Anda bukan setan, dan Anda sadar itu manusia, percuma menggali kesalahan, pasti ditemukan. Tapi kalau kita lihat dia sebagai titipan Allah, oh salah, berarti saya yang menyempurnakannya. Oh dia cemberut, berarti saya yang senyum. Oh dia ada masalah, berarti saya yang mengingatkannya. Itu gambaran asal pokok mengerjakan sesuatu karena Allah, tapi menjalani tidak semudah mengucapkannya. Ustadz juga sama betul. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Ini live ya? Aman insyaallah. Hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing, air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya, karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskan oleh beliau, keluarlah kalimat itu, innaha laysat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis, karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Hafal di luar kepala, masih belum hafal. Kata syekhnya, hafal di dalam kepalanya. Tiba-tiba saat semuanya diam menyimpan tangannya begini, anak yang buta tadi mengangkat tangannya mengatakan, hafidhu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal. Syekhnya penasaran, kata syekhnya, bagaimana? Diambil anaknya ke depan, diminta baca, Masya Allah, bacaannya bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya, semua mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Dari sejak sekarang, ananda mesti belajar hadis, karena Quran itu dijamin kemudahannya, hadis yang tidak ada jaminan. Anak ini secara singkat, tinggal 1 menit, pulang ke rumahnya, diantar oleh asisten rumah tangga ibu tadi. Begitu nyampe di rumahnya, wajahnya gembira, mengatakan pada ibunya, Ummi, ibu, tadi saya dipuji oleh saya begini, ada kejadian begini, saya seperti ini. Kata anak ini, minal an uridul hadis. Ma, sekarang saya pengen belajar hadis.
Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku sayang, kamu punya keterbatasan. Supaya kamu nggak capek, sekarang Quran dulu. Baru setelah itu hadis. Kata anaknya, lah, dia percaya pada gurunya, dia percaya pada keyakinannya. Dia katakan, ma, saya pengen belajar hadis. Dia tinggalkan ibunya sambil meraba jalan begini ke kamarnya. Perhatikan baik-baik. Begitu ibunya melihat, ingat kemudian dengan suaminya, ingat tentang rencana mereka, ingat tentang mereka punya rencana masuk surga bersama-sama. Teman-teman, ibunya langsung masuk ke dalam kamar. Dia bentangkan sajadahnya di mihrabnya. Dia salat 2 rakaat. Dia bermohon kepada Allah. Saat sujud itulah dia tumpahkan segala keinginannya. Perhatikan kalimatnya. Rahasianya ada di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai dengan 111. Paling kanan sebelah atas. Ya Allah yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat ibni. Saya mau akhiri ketika tumpah air